Ya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi kembali hadir menyapa Good News Family semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis ya. Sudah tergabung melalui aplikasi Zoom teman-teman dari Fakultas Interdisiplin. Sama sapa dulu ini ada mesti ngafalin nama. Ada Anison Soniko Koya. Ini Iya. ambil mahasiswa S berapa nih? Kalau saya di D4, Oke, jurusan D4. bisnis di Polisi. Siap. Anison dari mana sih? Kokoya. Kogoya ya? Iya, aslinya Gogoya cuma karena ejaan dulu di orang tua dulu waktu Oke. SD-nya itu salah, makanya uh, saya ikut Tetap ya. ejaan yang salah. Iya. Siap. Ini makanya saya sempat deg-degan tau nggak Anison? Ini gimana dong? Keliru nggak ya? Panggilannya apa dong? Sony ya? Bisa Sony, bisa Anison, bisa Anison. Anis. Oke. Ya, Tadi dari mana Anison? Kayak ini belum dengar. kalau aslinya dari Puncak Jaya, Kak. Oke. Iya. Lalu di Salatiga berarti kos ya? Di Salatiga, ya, lagi kos. Siap. Oke. By the way nih, sebelumnya nih, kenapa sih Anison tertarik untuk ambil di Fakultas Interdisiplin di Desparnya di D4-nya ya? Iya. Jadi awalnya itu karena memang udah ada passion di Mhm, pariwisata. mhm, Terus awalnya tuh bingung mau milih S1 apa D4 gitu. mhm. Akhirnya aku research kalau D4 itu banyak prakteknya dan aku pun lebih suka, terus cara cara belajarku juga itu lebih ke arah praktek gitu. Makanya ya udah aku ambil yang praktek gitu. Ketimbang teori itu aku biasanya langsung makanya praktek aja gitu. Oke, well. Ini Gus Mulia nanti kita akan seru-seruan bareng teman-teman. Kemudian satu lagi ada em, Juatno Nahalu Arta Pendung. Kayak ini sebutnya salah nggak tuh? Jujur. Arya Kak, tadi kan dibilang Arta kan Arya itu Kak. Oh Arya, iya tuh kan Arya. Ini ini matanya agak meleng dikit nih Arya ya. Juatno Nahalu Arya Pendung. Kalau panggilannya Juju ya? Iya Kak, Tadi kayak betul ini Kak. sempat lihat. Juju asalnya dari mana dong? Saya asalnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, kalau Juju ambil magister ya? Iya, saya ambil Magister Studi Pembangunan. Oke, S1-nya apa dong, Juju? Dulu saya S1-nya teologi Kak di Banjarmasin. Oh, nah ini menarik nih obrolannya kayak yang lalu juga ada yang teologi kan? Wah, iya ya. Pertanyaan yang sama nih Juju, kenapa sih tertarik di interdisiplin? Oh ya. Di, Saya tertarik karena kemarin untuk opsi magister magisternya ya bisa interdisiplin Kak. Jadi Mhm, tidak hanya terfokus pada satu ilmu saja. Karena mhm, saya juga ingin mengimprove diri kan untuk mhm, mengasah ilmu-ilmu yang beda gitu dari S1 mhm. saya. Saya pikir ya ini cukup relevan juga dengan situasi sekarang karena kan di Kalimantan itu juga banyak eh, pembangunan ya sekarang. Makanya saya Yes. coba tertarik lah untuk ambil studi pembangunan gitu. Siapa tahu kayak saya nanti balik ke Kalimantan bisa membangun daerah sendiri. Maksud saya gitu Kak, ambil magister pembangunan. Oke. Wah ini good apa namanya istilahnya satu orientasi yang luar biasa nih. Amin, amin diaminin ya. Emang sekarang ini butuh Amin, banget amin. pembangunan ya. Bener banget. Nah kita punya tema yang menarik soalnya di hari ini ada Human Origins Heritage. Nah mungkin boleh diceritain apa sih Human Origin Heritage? Kalau kepanjangannya tadi kan udah jadi tema nih. Mungkin boleh dijelasin sedikit mengenai program ini. Dari Juju boleh, dari eh, Anison boleh. Kayak ini panggil namanya lagi mengeja ini. Oke, jadi program Human Origin Heritage ini Mhm,
berfokus kepada studi lapangan di bidang arkeologi. Oh, Nah, oke. Mhm. pada asalnya seperti itu. Cuman Mhm. seiring berjalan karena kita yang mengalami langsung kegiatan di lapangan tersebut, ternyata tidak hanya tentang studi arkeologi saja. Mhm. Cuman di situ kita juga belajar bagaimana kita menghargai warisan-warisan lokal. Jadi saya pikir arkeologi itu cuma penggalian, gali fosil, gali Iya. candi. Ternyata kita juga tidak hanya sebatas itu, kita Mhm. juga harus berbaur dengan masyarakat sekitar, Mhm. sosialnya, Mhm. dan memahami nilai-nilai warisan budaya lah yang ada di situ. Nah itu dari saya. Bagaimana Anson? Nah, tuh Anison gimana? Gimana? Ya tadi Rusdan? bahasa sederhananya dari Juju begitu ya ternyata ya. Anisan, Iya. boleh mendeskripsikan secara sederhana dari program ini? Hmm. Em, Mungkin kalau bisa dibilang ini di luar dari awalnya itu di luar dari pemahaman aku sendiri. Mm-mm. Jadi nggak tahu aku kalau arkeologi itu kayak gimana, origin heritage atau segala macam Aha. peradaban manusia segala macam. Aku nggak bukan Hmm. bukan apa bukan subjekku lah gitu. Oh, Terus yang nggak suka sejarah gitu istilahnya begitu ya? iya suka Oke. sejarah cuma bagian arkeologi kurang paham gitu. Tapi Ya. lewat lewat pas di lapangannya ternyata fokus Mhm. kita bukan cuma arkeologi gitu. Tapi Mhm. fokus kita tuh bagaimana kita menyimpan atau apa nih, melestarikan arkeolog tersebut gitu. Misalnya kayak Mhm. di Sangiran yang kita pergi Mhm. itu pendekatannya tuh bukan cuma ke arkeolognya sendiri tapi ke Mhm. masyarakat, bagaimana kita mendorong masyarakat biar mereka peduli Ya. juga sama arkeolog. Itu yang kita juga belajar intinya di situ. Oke, mendampingi masyarakat ya Iya. untuk apa namanya memahami warisan budaya kayak gitu ya. Berarti ya. Iya. I see. Oke, ini nih yang menarik nih ya. Jadi dua-duanya punya pemahaman yang seperti itu. Tidak se-scary waduh arkeolog kayak gitu ya. Oke, ya ya ya. Em, Tadi yang dimaksud dengan human research. Terus eh, mengapa sih kalau menurut dari Juju nih, kenapa sih kita penting untuk memahami warisan atau warisan budaya ya, asal usul manusia, bahkan dalam hal ini dalam konteks yang Juju pahami penting untuk bisa nanti kepengen banget tuh bisa membangun ya. Semuanya mesti dibangun sesuai dengan apa orientasinya Juju pengen bangun apa nih itu ternyata bisa diterapkan kan seberapa penting kalau menurut Juju untuk memahami warisan budaya lokal karena tidak semua masyarakat ya ternyata paham betul bahwa ini warisan loh ini penting loh ini punya kita loh kayak gitu mesti di apa namanya dikelola mesti dirawat kayak gitu kalau Juju sendiri seperti apa sih Kalau bagi saya penting apa gitu. seberapa pentingnya kita untuk menjaga warisannya. Saya Mm-mm. pikir ini sangat penting ya, apalagi kan untuk sekelas program ini aja kita kan Mm-mm. disponsori oleh UNICEF itu kan, Yes. Ha-ha. UNICEF Mhm. itu sudah berstandar internasional. Mm-mm. Apalagi situs warisan kita di Indonesia ini juga diakui secara internasional. Masa sih Mhm. kita tidak punya apa kesadaran gitu untuk menjaga warisan kita sendiri? Ya Mhm. setidaknya dengan adanya upaya kita untuk menjaga warisan itu sendiri, Mhm. kita juga bisa memperkenalkan kepada masyarakat secara luas, bahkan secara internasional gitu. Begini loh Mhm. kekayaan budaya, begini loh kekayaan warisan yang ada di Mhm. Indonesia. Hingga pada akhirnya dengan kita menjaga warisan itu, kita juga bisa membangun Mhm. semacam rantai nilai perekonomian, Mhm. pembangunan, karena ya semua pihak terlibat dalam upaya untuk menjaga warisan itu. Iya. Nah, jadi saya Mhm. pikir itu ya, karena itulah pentingnya kita menjaga nilai warisan itu, kita bisa menghidupkan apapun. Entah itu Mhm. dari budayanya, entah itu dari Yes. ekonominya, dan pembangunan dan berbagai kebijakan yang akan mendukung Mhm. perkembangan wilayah tersebut atau tempat kita di mana menjaga warisan itu. Makanya ada kayak museum-museum gitu kan jadi Iya, daya iya. tarik gitu. Asik. Untuk Iya, benar-benar wisatawan. keren loh. Keterkaitannya ternyata kuat banget di Juju ya. Penting untuk memahami. Karena ada juga masyarakat yang nggak ngerti. "Oh, ini punya kita, ternyata nggak ngerti juga. Nah, kalau ada pendampingan semacam ini dari mahasiswa Despar nih, penelitian kemudian menemukan itu sebagai kayak heritage-nya tuh kan, widih, keren banget.
Well, ke Anisan deh. Kenapa sih mesti bukan selain memanfaatnya, kemudian bagaimana mendampingi masyarakat supaya memahami bahwa itu ini nih heritage loh, ini warisan budaya gitu. Iya, jadi kalau ngomongin tentang heritage itu kan, kalau menurut aku yang aku pikirin pertama tuh yang udah pasti identitas. Itu Right. Ya. identitas. Jadi Identitas. iya, jadi perkembangan teknologi gimana, mau perkembangan Mhm, evolusi gimana, tapi untuk tahu bagaimana kita bisa dari nenek moyang atau asal mula nenek moyang kita awal mhm, pindah sampai mereka bisa jalan keluar dari Afrika sekitar mhm. 1,8 juta tahun yang lalu, nggak tiba di Jawa, nggak tiba di Papua atau segala macam di sekitar Wow, ini Indonesia. sejarahnya Anisan great banget nih. Ya, belajar dari Lanjut. Hawa, belajar dari Hawa. Jadi ya gitu. Asik. Jadi Siap. iya, saya kira itu identitas em, yang menjadi nilai-nilai tersendiri begitu, di luar dari nilai Mhm, yang bisa dijual. Itu jadi nilai tersendiri untuk kita, untuk masing-masing. Kalau kita ada sejarah nih loh, kita mhm, identitas kita tuh gini. Nah, kita harus pahami gitu. Jadi menurut saya em, dari semua arkeologi, kayak pembelajaran arkeologi segala macam ini mhm, sebenarnya itu untuk memunculkan atau kayak big question mark gitu untuk mhm, identitas kita tuh seperti apa gitu. Nah, mhm. untuk mendalami identitas itu tuh ya salah satunya yang pentingnya tuh di arkeologi itu. Jadi menurut saya tuh ya intinya dari arkeologi Penting itu ya. tuh ya identitas itu sendiri. Wow, yes, benar, setuju banget. Jadi kayak kalau udah kenal identitasnya kita bisa kenalin ya. Jadi embracing identitasnya tuh Iya. lebih gampang karena kita sendiri udah ngerti kan. Nah, by the way ini kayak ini juga tahu nih ada MNHS Prancis. Itu apa sih? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman pendengar, ke kita semua nih? N, NHS atau MNHN? Ah, Karena Oh, nih. MNH, iya itu. MN MNHN. Iya, MNHN. Itu MNHN itu Ini museum. jam-jam lapar ini. Teman Iya, Juju kayak ini banyak alasannya ya. Dari tadi selalu iya. baca terus. Apa tuh? Heeh. Jadi MNHN itu singkatannya tuh masih pakai bahasa Prancis, cuma kayak Museum Nationale Mhm. terus De des Historie. Historie. Oh, right. Ya, jadi Oke. Heeh. iya. Jadi itu museum itu tuh sebenarnya mereka tuh ada. Nah, yang ini aku kurang paham betul, cuma yang dari aku tahu dari teman-teman yang kemarin Hawa, itu jadi Mhm. mereka ada kerjasama dari Museum Nasional Prancis itu sama program beasiswa yang mereka bilang apa tuh? eh Pokoknya ada program beasiswa satu, aku udah lupa itu. Kerjasama Tapi ya, ya, kerjasama dengan MNHN itu ya. iya, Kayak internship nggak Oke. sih? iya kayak internship gitu. Tapi Oh, beasiswa ini right. nih bisa di bisa di apa? Maksudnya bisa Mhm. diikutin sama seluruh mahasiswa dari seluruh dunia gitu. Oh, Iya, oke. jadi teman-teman Ya. kita kemarin yang di Hawa itu bukan cuma Mhm. orang Prancis doang. Jadi Mhm. beberapa teman-teman dari beberapa negara lain kayak India, dari Hong Kong, dari Heeh. Belgia dan segala macam. Hmm. Oke, jadi pesertanya dari berapa negara kalau yang Anison ingat? Em, yang jadi teman dekat saya sendiri tuh ada cowok, dia dari Mhm. India, satu dari India, terus ada yang dari Cina, Mhm. ada yang dari Hong Kong, terus ada yang dari Belgia, dari Prancis. Prancis, sama apa Mhm. lagi ya? Jerman satu. Oh iya, Jerman satu. Oke, jadi Juju juga join ya? Oh, Thailand 7. Oh, tujuh dari Oh, Thailand juga. right. Wah, banyak juga ya. Iya. Rata-rata Asia justru ya. Mm-mm. Rata-rata lebih lebih ke Eropa, Eropa. Asia, iya, Mm. rata-rata Mm-mm. kebanyakan Eropa. Ya, ya, oke. Kegiatannya apa aja sih? Kalau boleh dibagiin, Juju deh, silakan. Wah, kegiatan kita itu yang jelas Mm. kayak presentasi, Mhm. kemudian kita Mhm. riset lapangan, terus kita juga ada kegiatan budayanya juga. Mhm. Jadi ala-ala semi-semi wisatawan gitu lah, Kak. Iya. Kegiatan kita. Selain kita Oke. studi kan, Mm-mm. ternyata kita Mm-mm. juga semacam wisatawan, kayak Mm-mm. wisata juga gitu, disambut Ya. sama orang-orang Masyarakat kampung, lokal. Mm-mm. masyarakat lokal. Iya.
Oke. Ya ya. Oke, kegiatannya berarti seperti itu. Nah, kalau yang paling menarik nih buat Juju sama Anison. Ini boleh diceritain satu-satu ya, Juju yang seperti apa menariknya mungkin bisa capture di sisi yang berbeda. Silakan. Sama juga Menarik dari bolehlah saya ya. kontak-kontakan. Ya silakan. Dari Saya Anis. sih pengalaman itu aja Hmm, ya Kak, bersosial dalam lingkup internasional aha, karena saya tidak pernah begitu Kak ketemu dengan hmm, bule-bule dan hmm, juga bercengkarama langsung dengan mereka. Jadi sedikit banyaknya saya juga ditantang gitu Kak untuk hmm. bisa berbahasa asing, minimal bahasa Wah, Inggris ya. Habis ya itu ya ya. jadi translator dadakan gitu. Iya. Oke, Wah, good. itu sih yang Berarti berkesan Juju buat saya bagus Kak. dong Inggrisnya. Ya nggak sih? Inggrisnya Aduh, paling kalau tidak. dibilang bagus sepertinya tidak, Kak. Karena teman saya di sebelah ini, Kak Anison itu jadi translator di kelompok saya gitu. Oh ya, kita Wow. ngomong satu kelompok kemarin, Iya, Kak. satu kelompok kemarin, Oke, Iya. satu great. project ya. Jadi Jadi tiap great kelompok group itu, ini. Mm-mm, mm-mm. iya. Jadi Iya ya. tiap kelompok itu harus ada translatornya, Kak, biar teman-teman dari bule itu bisa ngomong sama orang lokal. Iya, Mm-mm. Jadi Oke. gitulah. Bahasa pengantarnya berarti yang dipilih adalah bahasa Inggris ya. Iya, bahasa iya, Berarti Inggris, Inggris Kak. sudah jadi bahasa nasional sih ya. Paling tidak iya. mereka bisa memahami dengan bahasa Inggris. Oke, berarti Juju setidaknya belajar ya eh, ngomong Inggris terus gitu kan? Iya, Kak, walaupun pas-pasan juga. Iya. Tapi itulah, Kak, pengalaman yang bagi saya cukup Menarik ya. berkesan dan menarik, Pak. Kak. Alright, oke. Anisan, ini mungkin dia nggak grogi karena kan udah jadi interpreter kan? Iya. Silakan Anisan. Apa yang menarik di apa namanya di grup atau di kegiatan ini? Yang aku dapat menarik sih, Aha. awalnya aku kira itu em, orang Eropa itu tuh enak diajak ngobrol, terus Mm-mm. kayak jalan, terus charming lah, pokoknya enak lah Mhm. gitu diajak ngobrol. Mm-mm. Ternyata setelah yang kita laluin dari awal, Aha. ternyata perbedaannya ada gitu. Ketimbang dari Mm-mm. orang yang Amerika, misalnya dari Amerika sama Eropa, ternyata Eropa itu lebih lebih cuek gitu, lebih. Nah itu Oke. menariknya tuh, iya menariknya aku di situ. Ini emang dari culture-nya atau gimana itu yang em, buat aku sangat menarik gitu. Tapi Mhm. ya memang bertentangan banget sama kita sebagai apa orang Indonesia. Mhm. Biasanya kita kayak ramah tamah, sopan gitu, Mhm. itu Mhm. bertentangan banget. Iya, Mhm. kayak satu hari pagi-pagi Mhm. aku baru bangun nih pagi-pagi keluar terus aku bilang, hey good morning gitu kan. Terus Mhm. dia lewat aja gitu. Temen dari Prancis dia lewat aja gitu. Aku Oke. kayak oke oke gitu. Kayak mungkin lebih ke dalam tanda kutip ke individualis gitu ya. Tapi yang benar Iya deh lebih ke kayaknya Nisan individualis. di Jerman pun kayaknya ada juga habit seperti itu. Mereka tuh yang kayak yang Iya nggak welcoming banget gitu. Tapi mungkin kita jadi kayak sedikit shock culture gitu ya. Tapi itu iya justru benar. menarik ya. Karena Menarik berseberangan banget ya. banget dengan kita yang kayaknya hai hangat gitu kan. Tiba-tiba kita Iya. dikasih tara gitu. Jadi belajar sesuatu ya. Gak harus Iya. diri kehangatan kita dengan hangat. Tapi ternyata. Nah, respon Anisan waktu itu gimana dong? Waktu hai gitu, good morning. Terus Iya, yang aku dia lewat kan begitu. iya dia lewat aja gitu. Nah itu Kasih juga smile juga gak sih Anisan? Senyum gitu. nggak lewat, dia lurus aja mukanya ke depan aja gitu. Oke, Jadi aku well. aku kayak oke gitu. Aku bilang oke gitu. Nah setelah itu aku udah nggak sapa dia lagi Iya, karena iya. Mm-mm. mungkin nggak tahu mungkin menurut dia emang nggak mau diganggu karena aku juga Mm-mm. tahu Betul. beberapa orang Eropa itu dia orang Eropa rata-rata mentingin diri mereka sendiri gitu Mm-mm. Mm-mm. kayak my time is my time it's not Mm-mm. yours. Ya. Jadi kayak kalau orang orang sini bilangnya ya, ini maksudnya bisnis gue atau apa nih kepentingan Ya. gue. Nggak usah ikut campur gitu maksudnya kayak bodo amat lah gitu. Ya, ya, Nah ya. itu mereka lebih lebih seperti itu sih. Mm-mm. Yes, ini jadi hal yang menarik juga ya, satu pembelajaran yang baru ya Nison ya. Bahwa kadang Iya apa yang kita dengar sering dengungkan harus begini, membangun kultur ternyata juga nggak bisa diaplikasikan di sebuah negara yang mungkin memang berseberangan banget ya. Ya, iya beberapa teman juga sempat cerita tuh kalau di Jerman dan di mana tadi disebut Prancis ya, emang sedikit cuek-cuek gitu ya. Tapi tidak iya membuat kita turun atau berubah gitu ya.
kehangatan kita tetap. Oke, itu yang menarik buat apa namanya menurut Juju dan Anison. Terus lagi kalau dari secara perkuliahan nih, HOA Human Origin Heritage sendiri buat em, Juju deh, apa sih manfaatnya? Ini buat perkuliahan ya? Kalau untuk perkuliahan sih, saya banyak mendapat insight-insight Mhm. positif ya. Terutama bagaimana saya juga mempelajari bagaimana sih cara kerja orang-orang Barat gitu kalau Mhm. diperhadapkan dengan satu topik atau satu masalah. Mhm. Jadi mereka itu cukup disiplin. Saya melihat di Ah, situ. mhm. Wah, apa nih orang-orang Barat ternyata disiplin juga ya kalau dikasih tugas dan permasalahan gitu mereka bisa menanggapinya dengan serius. Mhm. Jadi mereka juga tidak leha-leha di situ saya lihat. Juga mereka kalau diskusi itu memang objektif, tidak terlalu banyak bercanda. Ya, Eh, yang jelas ya karena kita diperhadapkan pada satu topik kita harus fokus gitu. fokus Tidak ya. bisa kesana kemari. Mhm. Juga mereka ya itu komprehensif, sistematis juga Mhm. gitu Ya. ya. Makanya saya belajar kedisiplinannya itu dari teman-teman uh, internasional ya. Mhm. Kemudian untuk insight saya juga di perkuliahan pun dengan ini kan ikut kegiatan berskala internasional ini Mhm. juga cukup menambah pengalaman dan nambah CV saya juga, kurikulum vitae Ya, saya juga. Jadi betul. sertifikat kan, wah Iya ini mantap. dong. Sertifikat yang Portofolio juga. kalau portofolio kak, cap Iya konsep dong. dulu tuh kak, kapan Mhm. lagi coba dapat? Itu Oh, saya pikirin. Jadi oke. selain itu saya pikir juga saya juga nambah relasi ya, relasi Yes. untuk studi. Nah, jadi Mhm. saya juga kenal dengan profesor di situ. Saya juga ada kenal dengan peneliti-peneliti. Jadi bisa sharing pengalaman ya seputar Mhm. studi. Jadi cukup menolong saya untuk bisa memperkaya ilmu saya untuk bisa saya terapkan di perkuliahan saya kayak ngerjakan tugas apa segala macam. Jadi saya juga bawa materi-materi dari HOH juga sih Kak. Mhm. Saya rasa itu saya. Wow, keren. Anison mungkin lebih banyak cerita. Jadi udah padet banget sih. Bagus. Anison. Kalau saya pribadi sih karena memang background saya sebagai um, maksudnya background saya pariwisata, Yes. eh, um, secara otomatis juga saya lihat ada celah gitu. Jadi di balik Mhm. arkeologi ini ada sesuatu yang kita bisa jual. Itu kan dibikin yang saya dapat tuh seperti itu karena Yes. memang Mhm. pandangan pandangan saya kan sebagai apa nih sebagai mau dibilang bukan bisnismen tapi pandangan lebih ke pariwisata. Jadi ada celah di mana kita bisa manfaatkan apa nih, arkeologi itu sebagai value yang bisa dijual, yang bisa Aha. dijual dengan secara fisik, maksudnya kayak uang, kalau enggak, pokoknya Mhm. yang ada harganya lah, Ya, ya. seperti itu. Itu yang Oh. itu yang saya dapat. Jadi mungkin mengembangkan ke situnya tuh butuh belajar lebih dalam, cuma belum sampai situ. Tapi yang saya dapat seperti itu sih. Oke, kalau yang kemarin yang menarik adalah dari kepribadian beberapa negara ya. Dari Anison sendiri, dari HOH ini yang bermanfaat buat Anison selain nanti bisa di apa istilahnya diperkenalkan, dijual dalam tanda kutip ya dikemas dengan lebih apik, lebih apa namanya glam, lebih apa gitu kan? Apalagi. Sebelum nanti jawab pertanyaan nih ada satu pertanyaan nih yang masuk. Silakan. Ada nggak? Atau jawab pertanyaan? Ya, tadi gimana Kak yang lebih yang Eh, mau di apa namanya yang manfaat manfaat yang apa namanya yang Anison dapat? Nih, mana tadi pertanyaan? Nah, apa manfaat dari HOH itu tadi ya? Buat proses perkuliahan Anison. Buat proses perkuliahannya tadi kalau Juju kan udah ngebuat prosesnya bagus karena fokus. Kemudian dari fokus itu ada komprehensif, lebih terstruktur. Udah pasti itu kalau fokus pasti ya, bakal beranak pinak dengan segala sesuatu yang sehubungan dengan disiplin tuh memang wow gitu ya. Kalau Anisan sendiri how? kalau saya pribadi sih jujur waktu kemarin tuh Eh, eh, saya udah waktu ikut program saya nggak mikir tentang perkuliahan. Jadi saya Oke. pikir bagaimana bagaimana aku bisa, maksudnya saya bisa
apa nih, melatih terus Mm-mm. menguatkan cara cara ngomong aku gitu. Soalnya Oke. iya, soalnya cara komunikasi gitu. Soalnya memang karena targetnya aku mau lanjut S2 besok di Mm-mm. luar, makanya aku mau kencengin karena belum pernah keluar negeri juga kan. Jadi ada kesempatan aku mau berusaha lah gitu. Soalnya Oke. menurut aku tuh cara untuk mengasah bahasa itu tuh kalau mau ngomong sama yang fasih banget itu tuh kadang tuh oke jalannya lancar. Cuma kalau yang nggak fasih Mm-mm. atau yang sama-sama nggak fasih itu kadang lebih cepet gitu. Itu kalau di Mm-mm. aku sendiri. Makanya Yes. mereka yang apa dari Prancis kemarin mereka juga nggak fasih bahasa Inggris. Maksudnya mengerti, cuma nggak semua Mm-mm. kata mereka mengerti. Terus aksennya itu kan kita bisa dengar dan kita bisa kenal gitu. Next time kalau kita dapat interaksi sama orang Prancis kita bisa tahu dan kita bisa berinteraksi begitu lebih baik. Nah, this is it. Jadi ada satu capture yang berbeda. Kalau dari Juju capturingnya seperti itu, tapi kalau dari Anison memang fokusnya di bahasa. Ya, Iya, beliau adalah seorang interpreter ya. Hopefully akan jadi interpreter yang keren lah ya. amin, amin, amin. Amin. Karena banyak bahasa tuh kan kalau di Perancis bahasanya. Duh, kalau kayak ini bisanya apa tuh? Lo kusong, lo muye. Coba tuh asal ngomong dia. Nggak bercanda. And then itu ya yang dapetin dari manfaat dari perkuliahan. Jadi semuanya bisa memanfaatkan kalau saya lihat ya, Juju bisa memanfaatkan sedemikian rupa. Anison pun juga mengcapture sesuatu yang tepat karena memang ditempelin dengan need-nya Anison untuk masuk ke sini. Jadi banyak ya yang bisa dimanfaatkan di sini, especially di HOH ini yang kemarin bekerja sama dengan apa tadi MNHN, nggak keliru Iya, kan? amin. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Kalau menurut teman-teman nih, mana dia ya? Ini. Nah, sejauh mana teknologi modern saat ini ngebantu teman-teman, let's say kayak ada AI, ada kayak apa lagi tuh bisa menggali lebih dalam tentang asal-usul budaya atau heritage. Itu helpful nggak sih buat teman-teman sendiri di perkuliahan interdisiplin ini? Sehubungan dengan HOH ya. Silakan kalau Juju. Teknologi. Memanfaatkan nggak sih? Teknologi yang saat ini kan ada tuh AI tuh artificial intelligence. Diajakin Iya. ngobrol juga nggak tuh? Itu cukup membantu nggak sih kalau misalnya kalian penasaran dengan sesuatu yang ya, berkaitan dengan human origins heritage gitu? Itu cukup membantu nggak? Rasa penasaran teman-teman kejawab nggak? Pernah Untuk memanfaatkan? AI ya. Tapi kalau dari sepengalaman saya, Kak, Yes, kegiatan oke. HOH kemarin, Mm-mm. saya nggak kepikiran sih untuk pakai teknologi yang kayak AI itu ya. Oke, right. Pertama itu, cuman Mm-mm. saya kalau bukan AI sih lebih ke digitalisasinya aja sih, Kak. Oke. Mm-mm. Nah, digitalisasi. Kalau AI itu kan kayak serba serba itu kan kayak dia otomatis dan punya eh, sistem sendiri yang bisa Ya, dia aplikasikan. informasinya tuh kayak padet gitu kan dia. Mm-mm. Iya, Ada juga seperti kan? macam Mm-mm. itu. Cuman Mm-mm. saya lihat untuk pengembangan di human origin Mm-mm. heritage sendiri bahwa Yes. kita juga didorong untuk pemanfaatan teknologi digital juga, Kak. Mm-mm. Nah, itu sih. Untuk menyinggung masalah AI, saya rasa masih kurang. Kemarin cuman lebih fokusnya ke digitalisasi Yes. dan kayak penghimpunan data aja sih, Kak. Mm-mm. Jadi saya Mm-mm. lihat juga di museum-museum kita sekarang, contohnya kayak di Sangiran nih, Kak. Mereka Mm-mm. juga Ya. sudah menggunakan teknologi digital untuk Mm. bisa mengakses informasi. Misal kayak kita Mm. klik ini pakai pakai layar monitor gitu kan, cuman monitor doang tuh, langsung Mm. keluar gitu informasinya otomatis gitu. Mm. Begini kita bisa sentuh gitu walaupun nggak pakai Mm. layar ya. Kayak kita sentuh Mm. hologram gitu, Kak. Itu keren sih, Kak, saya pikir. Mm. Mm. Untuk menambah daya tarik wisatawan juga. Jadi mereka Mm. juga semakin tahu Ya. karena informasi yang tersedia di situ lengkap. Mm. Nah, saya rasa di digitalisasi itu sih, Kak, yang saya Ya. rasa sekarang Indonesia cukup aware dengan itu dan Mm. terus mengembangkan itu Mm. semua supaya makin Ya. mantap penyebaran informasi Amin. tentang human origin heritage-nya, Kak. Iya dong. Mm. Kayak Juju tadi kan impiannya adalah untuk bold ya, membangun ya. Nanti Hmm. termasuk itu ada informasi-informasi yang belum komplit, dikomplitin semakin, wow ternyata ya, ternyata dulu cuman tahu, ini seperti ini, ternyata ada informasi pelengkap yang mengikuti, gitu kan.
Yes. Oke. Dan teknologi seperti itu berarti ya masih ya bisa dimanfaatkan ya untuk itu ya pengembangan teknologi di apa tadi digitalisasinya ya, Juju ya. Iya Kak, masih bisa Oke. didapatkan di situ. Saya juga Mm-mm. banyak belajar itu sih. Ya, Dan ya, oke. Nah ini nih mesti dijawab gimana sih kalau UKSW sendiri di interdisiplin ini memfasilitasi mahasiswa seperti Anisan dan Juju nih, bagaimana em, memfasilitasi untuk bisa mendapatkan dreamnya, mendapatkan goalnya untuk masuk ke perkuliahan ini. Kak Juju, dari Anisan dulu. Oh ya. Masih. Kalau menurut saya sendiri pribadi, Mhm, usaha dari fakultas sendiri itu sudah sangat besar sih menurut saya. mhm, Karena beberapa program yang saya mau ikuti, terus saya apply, itu langsung diterima, langsung diproses gitu. Jadi menurut saya, karena memang kita nih dalam pengembangan untuk apa, menargetkan akreditasi dan juga kita punya goal itu, kita punya slogannya itu kalau di Despar itu tuh dibilangnya Despar goes to global. Jadi kita mhm, mau tarafnya itu bukan taraf nasional lagi, tapi kita mhm, maunya taraf internasional. Jadi mhm. mau apapun itu yang berhubungan dengan internasional ataupun nasional, semua didukung sama fakultas dan itu menurut saya sangat bagus sekali karena mereka menyediakan fasilitas, terus menyediakan bahkan mereka bantu dana juga. Jadi kadang kalau ada dana apa, ada program begitu mereka potong 50% ditanggung fakultas dan menurut saya itu sangat membantu sekali kalau untuk mahasiswa begitu yang punya Fasilitasnya keinginan. keren banget ya berarti Anisan ya untuk mengakomodasi need-nya dari mahasiswa bahkan goal-nya juga ya. Saya jadi ingat itu Iya. kan act locally, titik global. reach Itu deh kayak. globally. Nah, tuh. Nah, Jul komplitnya dong. Kayak ini lupa. Nanti Iya, mesti iya. lihat denger ini iklannya lagi ya. Itu keren banget ya. Kalau Jiji sendiri yang dirasain apa sih fasilitasnya itu yang disediakan di Magister ya di interdisiplin apa? saya rasa untuk fasilitasnya sih cukup mendukung dan menolong Mhm, kita ya untuk bisa berstudi di UKSW atau khusus di interdisiplin studi mhm, pembangunan. Karena ya kita juga bisa mengakses beberapa informasi kayak literasi-literasi mhm, yang cukup membantu kita juga dan cukup terupdate. mhm, Di situ juga kita, dari dosen-dosennya pun mengajari, memfasilitasi kita juga baik. Karena ya walaupun kita mata kuliahnya ini ataupun porsi kuliahnya ini lebih lebih padat ya, lebih padat dan lebih berat daripada S1 gitu. mhm, Tapi bimbingan dari dosennya itu mhm, sangat suportif lah terhadap kita. Jadi kita nggak terlalu banyak ditekan juga. mhm, Anggap aja kita diberi kebebasan lah untuk berkreasi gitu, tapi tetap dalam mhm, pengawasan mereka. Dan juga cara mereka memfasilitasi itu juga profesional saya pikir ya. mhm, Misalnya kayak kita diadakan seminar-seminar gratis gitu, tidak usah mhm, bayar gitu kan. Tapi seminarnya gratisnya ini kadang ada yang levelnya internasional gitu Kak. mhm, Jadi mhm, kita sering didatangkan dari dosen-dosen luar negeri gitu, yang mhm, dari fakultas-fakultas luar kayak dari Malaysia, seringnya mhm. dari Prancis ada juga. Bahkan baru-baru kemarin ada yang jadi UNICEF juga ngisi kuliah kuliah apa namanya kuliah tamu. Mhm, mhm, Kemarin mhm, juga kita baru juga ada konferensi studi pembangunan Indonesia internasional gitu kan. mhm, Begitulah cara fakultas kita mhm. memfasilitasi ilmu pengetahuan di sini. Mereka cukup komprehensif dan cukup profesional di bidang itu. Bahkan ya itu tadi betul kata mereka. Kita reach globally tapi tetap kita melakukan aktivitas secara lokal untuk membangun gitu. Pakai standar Wow. internasional keren juga. Gitu sih Kak. Iya, iya, keren-keren. Oke, jadi apa namanya fasilitasnya emang kayak yang nggak kaleng-kaleng ya, Nah, keren banget. kali-kali Kak. Mm, mm, mm. Gitu. Jadi Level internasional Kak. iya dong. Kalau Jiji sama Anisan jadi kangen kuliah terus nggak sih? Suasana kuliah gimana dong? Kalau tentang kolaborasinya bareng-barengnya itu tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain buat Ginus Salmi semua, biar diiming-imingin aja biar kepingin. Eh, Apa sih yang dirasain kalau dalam perkuliahan? Heeh.
Kalau yang perkuliahan atau pas Di programnya? perkuliahan. Oke. Perkuliahan boleh, Oh, HOH-nya boleh, bebas ceritain aja. Jadi apa sih menariknya? Karena tadi kan kayak ini juga ditanya tentang fasilitas ya, dan fasilitasnya itu hmm. great banget karena salah satunya adalah HOH tadi ya. HOH itu tadi. Oke, silakan Anisan. Kalau untuk perkuliahan sih em, lagi-lagi balik ke yang fakultas kita udah disediakan fasilitas gitu. Jadi Mm-mm, di fakultas kita khususnya prodi destinasi pariwisata mm-mm, itu kita mereka buat program yang namanya itu English Club. mhm, Jadi per bulan itu ada jadi kita ada kayak kartu. Nah, itu kita ada stem ada kotak-kotak untuk mengisi stem. Jadi sekali ikut English Club itu dapat 4 stem gitu. Nanti yang kalau udah full ditukar ke poin. Nah, itu mm, menurut saya pribadi itu sangat em, mendorong anak-anak muda, maksudnya terkhususnya saya sendiri. mhm, Tapi kalau di posisi ini saya sebagai asisten dosen, jadi saya mhm, membantu teman yang lain. mhm. Jadi, tapi itu menurut saya bagus karena Ya. teman-teman lain banyak yang merasa insecure, nggak bisa bahasa Mhm, Inggris, bahkan mhm, belum mencoba begitu. Dan menurut saya karena memang kita golnya atau apa slogan kita itu Despar Goes to Global, jadi mhm. penerapan English Club itu sendiri tuh menurut saya tuh sangat-sangat membantu dan teman-teman banyak yang antusias untuk ikut. Nah, itu yang menurut saya paling oke. Apalagi banyak program-program internasional yang akan datang ke depan gitu. Mhm. Ya. Ya, jadi menurut saya itu sangat membantu. Terus um, menurut saya itu juga bisa bisa menaikkan akreditas Mhm. prodi kita sendiri atau fakultas kita sendiri seperti itu. Oke. Well, ya ini apa cerita-cerita yang seru, bagaimana menikmati HOH dan juga perkuliahannya ya, Gun Soli. Dan oke, Juju mungkin punya pesan semangat buat Gun Soli semua. Anisan juga siapin ya pesan semangat buat yang sedang memilih perkuliahan, yang sedang pusing mau pilih yang Hmm. mana, Juju boleh. Oke, paling gini sih, semangat ya. Yang jelas, pilihlah tempat berkuliah yang memang bisa memfasilitasi dan meningkatkan potensi maksimal dari diri Mhm. kita. Apalagi kalau misalnya kita bisa memaksimalkan itu melalui fasilitas-fasilitas yang mumpuni dari fakultas tersebut. Contohnya interdisiplin, bro. Ya Mhm. kan, kegiatannya banyak skala internasional. Kita Mhm. sering ketemu bule gitu. Pasti tiap tahun tuh ada aja kegiatan internasionalnya. Mungkin 1, 2, 3 kali gitu ya. Baru fakultas kita, belum lagi sama universitas gitu. Ada juga nanti ada kelas bahasa. Nanti kita Mhm. disuruh jadi guide dari teman-teman bule itu. Jadi kapan lagi coba kita bisa berkuliah uh, berskala internasional seperti ini. Mhm. Namanya juga UKSW ya. Indonesia Mini, tapi ada juga internasionalnya. Lama-lama Yeah. UKSW ini bukan Indonesia Mini lagi, tapi internasional mini, bro. Jadi Asik. saya pikir ini tuh dia. Saya pikir kalau misalnya kalau bingung cari kuliah, mending kuliah di UKSW aja sih. Mhm. Walaupun saya pikir ini kuliah di UPSW itu walaupun dia swasta kan katanya kan swasta itu mahal Mhm. atau segala macam. Mhm. Itu mitos itu kalau di UPSW Yeah. itu mitos kan. Kalau di UKSW. Iya mitos itu kuliah Mhm. mahal swasta tidak berlaku itu di UPSW. Kita kuliahnya sudah murah, levelnya internasional juga. Kapan lagi coba seperti itu kan? Mhm. Jadi saya rasa semangat buat teman-teman yang lain yang mau berkuliah. Saya sarankan masuklah ke UPSW terutama destinasi pariwisata atau kalau mau studi lanjut boleh di studi pembangunan ya ambil jurusan magister jadi teman-teman bisa lah dari berbagai disiplin ilmu untuk join ke magister gitu kamu mau latar belakang apapun ekonomi pendeta ustadz aktivis lingkungan Hukum. karyawan swasta karyawan PNS semua bisa di magister studi pembangunan. Oke Asik. sekian dari saya. Mantap. Oke, Anisan ada pesan? Idem. Nggak Uh, boleh. Dengan bahasa Anisan sendiri itu keren banget tuh. Heeh. kalau kalau saya sendiri sih
cuma mau apa nih mengingatkan aja. Terus bukan Mhm. mengingatkan tapi lebih menyadarkan teman-teman gitu. Misalnya kalau yang Mhm. bingung mau nyari kuliah apa gitu, mau fokusnya kemana, aku Mhm. cuma kasih tahu fakta aja gini, fakta menarik. Jadi Ya. di Indonesia ini salah satu kontributor pemasukan Indonesia untuk ekonominya itu pertama dari sektor industri. Nah yang kedua itu sektor pariwisata yang terbesar di Indonesia kedua. Nah banyak yang nggak sadar itu dan mereka anggap pariwisata tuh kayak oh cuma ini cuma ini. Tapi ya nyatanya tuh penghasilannya dalam per bulan bahkan per tahun itu tuh bisa berkali lipat begitu. Dan bagaimana caranya kita um, memanfaatkan itu tapi untuk berkelanjutan gitu. Jadi bukan cuma Mhm. satu misalnya satu dekade atau maksudnya 5 tahun terus Ya. 5 tahun setelahnya itu mati tapi kita harus Mhm. jalankan itu secara menerus gitu. Jadi Endurance gitu ya. untuk teman Mhm. iya, jadi untuk teman-teman yang bingung masuk aja ke apa destinasi pariwisata. Nah, itu tuh nanti terbuka semua karena memang yang dibutuhkan sekarang terus yang diperkembangkan sekarang jadi salah satu fokus Indonesia yaitu di bidang pariwisata. Mhm. Dan memang Indonesia butuh banyak banget orang-orang uh, apa nih anak-anak muda yang bergerak di bidang Yang pariwisata itu aware. untuk Mhm. iya yang aware tentang pariwisata. Mhm. Dan itu Mhm. juga yang kita pelajari di destinasi pariwisata ini bukan kayak tata boga yang cuma ngelipet Mhm. apa kasur dan segala macam ngelapin itu bukan, tapi kita lebih ke perencanaan Mhm. perencanaan sebuah destinasi, terus lebih ke ya manajemen destinasi, terus kita lihat tata kelayakan maksudnya kelayakan destinasi ini layak nggak Mhm. untuk dibangun di satu titik ini. Dan itu tuh bayarannya gede banget loh, sekali di kontrak gitu bayarannya gede banget. Makanya untuk teman-teman yang bingung bisa masuk, bisa kalau belum masuk cek aja dulu lihat-lihat advantage atau apa benefitnya itu Mhm. apa, terus nanti teman-teman bisa pilih sendiri gitu. Tapi Oh, yang aku rekomendasiin sih pariwisata di destinasi pariwisata di UKSW itu tuh udah oke banget. Diajarin praktek terus banyak jalan-jalannya, terus interaksi kita praktek bahasa Inggris itu sama teman-teman dari Inggris dari Amerika sendiri datang kita ajak keliling, kita jadi praktek tour guide. Jadi banyak banget yang bikin bisa buat teman-teman yang mau masuk ke Diaspora itu surprise gitu kayak terkesan gitu. Seperti itu. wow. Ini keren banget ya. Jadi teman-teman nih ceritanya karena mereka seneng jadi se-excited itu Gun Solia. Udah digas aja karena ada di spill tadi ya. Spill portofolionya sama si Juju sama Anison. Ya. Oke bro, Iya. thank you ya. Thank you buat informasinya Gun Soli. Again, hopefully apa yang kita hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini belum jadi sesuatu yang informatif dan jadi bahan pertimbangan Gun Soli semua. So finally saya Indi Eh, dan saya ya. Anison. Saya Juju. Untuk Good News FM, bisa lagi follow you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.